Hai Pelikan Lover, saya Feldi. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pet only ball python. Apa itu? Jadi pet only ball python itu ball python yang hanya bisa dipelihara tapi tidak bisa untuk dibreed. Gitu. Dalam kasus ini yaitu ada pada mode desert. Nah, sebelum mulai sekadar informasi sedikit saja, kalau desert dengan desert ghost itu dua mob yang berbeda ya. Jadi jangan jangan ketukar atau jangan dicampur-campur gitu. Oke. Untuk permasalahan utama pada mob desert yaitu si betina itu tidak bisa menghasilkan telur yang bagus. Jadi sebagian besar telur bahkan semuanya itu bakal selak saat bertelur, atau seandainya ada telur yang fertil atau bagus, nggak lama pasti embrionya bakal mati gitu. Karena saya pernah baca di forum ballpython.net, itu dulu ada yang sempat mendapatkan telur yang fertil tapi ya itu nggak menetas dan akhirnya mati. Sehingga untuk pembuktian apakah desert ini dominan atau kodominan itu belum bisa dilakukan ya, karena yang betina bermasalah. Lalu bagaimana dengan si jantan? Nah, yang jantan ini nggak ada masalah, kalian bisa breed yang jantan dengan mob apapun. Tapi yang perlu diingat, seandainya ada combo betina di situ, berarti betina itu sudah pasti bermasalah. Nah, lalu masalah kedua, selain masalah infertil itu ada masalah di mana kemungkinan betina mati karena bertelur itu jauh lebih tinggi dibandingkan ball python lainnya. Ya saya nggak tahu karena emang gennya nggak stabil atau gimana ya, tapi yang jelas kemungkinan itu besar sekali. Sehingga untuk mob desert ini harga betina itu biasanya jauh lebih murah dibandingkan jantannya, karena hanya jantan aja yang bisa digunakan untuk di breed atau di budidaya untuk berbanyak apa segala macam lah ya. Nah, habis itu memiliki desert betina ini juga ada resiko lain yang berhubungan dengan kematian kematian akibat bertelur gitu, yaitu parthenogenesis, di mana ball python ini termasuk hewan yang bisa ada kemungkinan itu bertelur tanpa ada pembuahan. Jadi ada istilah parthenogenesis ya. Jadi parthenogenesis itu kondisi di mana si betina itu membuat kopi dari dia sendiri. Jadi bisa bilang ini ular nggak pernah dikawinin, tau kok nelor gitu. Tapi kemungkinan menetasnya jauh lebih kecil dibandingkan jika ada pembuahan oleh jantan. Bisa dibilang kalaupun telurnya ini menetas, ya biasanya bakal sangat mirip sekali dengan induknya ya, karena yang seperti yang saya bilang tadi yaitu kopi. Nah, karena ada kemungkinan pakai parthenogenesis ini, otomatis kemungkinan si betina untuk mati bertelur ya itu jauh lebih besar dibandingkan seandainya kalau misalnya nggak ada parthenogenesis ya, itu betina kalian pelihara nggak ada masalah. Tapi seandainya tiba-tiba bertelur tanpa jantan, kemungkinan si betina buat mati itu gede banget. Itu alasan kenapa harga desert betina jauh lebih rendah dibandingkan jantannya. Sedangkan di sisi lain, desert ini termasuk mob yang sangat bagus sekali. Dia hampir seperti enci, cuman lebih lebih bikin cerah sama bersih lagi. Itu kalian bisa cek foto-foto di World of Warpython ya, untuk list combo desert di situ. Itu benar-benar keren banget lah, warnanya nggak bikin pengen ke project itu. Tapi ya itu tadi, karena ada masalah sama si betinanya, jadi resiko
yang harus dipegang itu, yang harus kita terima harus besar sekali, dan juga kasihan sama si betinanya juga gitu. Bisa dibilang kasus wobble kemarin ya nggak, belum ada apa-apanya karena kasus pada wobble tuh masih bisa hidup normal gitu. Tapi untuk yang desert betina itu sudah kasusnya udah resikonya tinggi sekali. Untuk di Indonesia sendiri saya kurang tahu breeder lain ya, tapi yang punya itu setahu saya baru David Suarez. Saya kurang tahu untuk breeder lain, tapi nggak tahu beliau masih megang atau enggak desert jantannya itu gitu. Mungkin topik ini singkat sebagai pengetahuan tentang mutasi yang aneh gitu ya, bisa dibilang lanjutan dari wobble kemarin. Ya sekian aja. Kalau misalkan kalian tarik beli Piton yang saya breed, itu linknya ada di bawah ya, kalian bisa cek Tokopedia, JLF, terus apalagi Lapak Satwa, Facebook page, semua ada di situ. Berat pasti saya update, nggak mungkin nggak, kecuali yang JLF ya, JLF saya nggak bisa update keterangan, jadi dibiarkan. Kalau mau tahu berat terbarunya bisa selain dari aplikasi JLF. Ya sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.